Shalom saudara sekalian yang sedang ada di rumah masing-masing dan dimanapun semuanya berada. Apa kabar? Selamat malam. Kita hari ini berkumpul bersama-sama di dalam platform ini. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Kita sama-sama akan berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Anda persiapkan diri dulu, cari tempat yang tenang dan nyaman supaya kita bisa berdoa, memuji, menyembah dengan konsentrasi. Mari kita puji sama-sama, nyanyikan satu lagu. Lagu ini sudah lama. Judulnya Kau Yang Terindah. Lagu ini dikarang oleh hamba Tuhan yang ada di Jakarta, Pastor Robert dan Lea Sutanto. Kita berterima kasih kepada mereka yang sudah mengubah lagu ini jadi berkat bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Kita akan pujikan sama-sama ya, Kau Yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau yang di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersekutu secara online Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan kami ingin memulai dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah mendengar satu pokok doa yang kami naikkan beberapa minggu yang lalu. Ada seorang jemaat yang memohon di dalam doa agar Tuhan menjaga memberkati pekerjaannya sehingga boleh diberi kemampuan oleh Tuhan, ditolong Tuhan bisa menjaga kesejahteraan karyawannya, memberi mereka THR, membayarkan gaji mereka tepat pada waktunya. Kami mendengar doa ini sudah dijawab oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami turut bersuka cita atas jawaban doa pertolongan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu ini. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah pergumulan yang berat yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan tetap menjaga bangsa kami, Tuhan tetap memimpin bangsa kami, Tuhan tetap melindungi bangsa kami, Tuhan tetap memberkati bangsa kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami percaya tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Kita berdoa bagi satu jemaat yang punya pergumulan, sedang mendoakan ayahnya yang sedang berulang tahun. Kita berdoa supaya dengan bertambahnya usia beliau, kebijaksanaan terus Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Dan jemaat ini berdoa agar Tuhan tolong bimbing orang tuanya hidup sehat sesuai dengan anjuran dokter, agar sehat selalu. Dan ada satu jemaat yang lain lagi yang minta dukungan doa untuk pertobatan orang tuanya. Mari kita akan doakan. Dan yang ketiga, ada jemaat yang berdoa bagi kesehatan keluarganya dan kelancaran usaha. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ada satu jemaat yang sedang merayakan ulang tahun dari Papa yang dikasihinya. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan beliau ini kesehatan yang baik, panjang umur. Tuhan tolong agar beliau ini semakin ditambah-tambahkan kebijaksanaan dari surga, dan beliau boleh Tuhan pimpin hidup sehat, mengikuti anjuran para dokter yang ada, sehingga beliau boleh panjang umur dan boleh sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam umur hidupnya dengan penjagaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada satu jemaat ya Tuhan yang berdoa untuk pertobatan keluarganya. Tuhan yang menolong jemaat ini
bersama seluruh anggota rumah tangganya, agar mereka semua boleh mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Seluruh keluarga diselamatkan, seluruh keluarga dijamah hatinya oleh Tuhan, dipimpin dalam pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan pergumulan doa anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, ada jemaat yang berdoa untuk kelancaran pekerjaan mereka, kesehatan keluarganya. Tuhan pula yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita nggak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita percaya Tuhan ada. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kita berdoa ada satu jemaat yang punya pergumulan untuk dilancarkan untuk rencana pernikahannya. Tuhan pimpin, dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan juga sediakan. Dan juga ada satu jemaat yang lain lagi yang sedang mengalami pergumulan, supaya Tuhan tolong agar jemaat ini boleh mengerti rencana Tuhan dan diberikan pertolongan, dipimpin oleh Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa untuk satu jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kau tahu apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bimbing, sehingga seluruh rencana pernikahan yang mereka rencanakan boleh berjalan dengan baik. Semua kebutuhan materi yang mereka perlukan, Tuhan yang menyediakan. Kami percaya penyediaan Tuhan untuk apa yang jemaat-Mu ini perlukan adalah pasti. Kami berdoa supaya Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu ini agar sungguh-sungguh dia boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, penyediaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat satu jemaat yang lain yang sedang menghadapi pergumulan. Kami tidak tahu pergumulannya apa, tetapi Engkau yang tahu, sebab Engkau mengenal hati manusia ya Tuhan. Kami berdoa, berikan anak-Mu ini pengertian. Mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan ini dia alami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tambahkan pengertian. Bukankah Engkau berkata, jika ada orang yang meminta hikmat kepada Tuhan, Engkau akan menyediakan hikmat secara berlimpah-limpah, pengertian mengenai rencana-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan tolong jemaat-Mu ini, umat-Mu ini, untuk mengerti mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan ini dihadapi. Dan Tuhan juga menyediakan jalan keluar, pertolongan bagi umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup ini, Engkau yang termanis, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tinggal lekat di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini, Lekat di Dalam Hati Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu.
Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segala-galanya kami berharap padamu, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Hati kami tenang saat kami dekat padamu, yang ku rindukan lekat dengan hati-Mu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami tahu Tuhan, damai sejahtera bukanlah pada saat tidak ada masalah. Damai sejahtera akan tetap terjadi dalam hati kami, tinggal dalam hati kami. Meskipun ada badai di sekitar kami, tetapi kami tenang karena kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bekerja, Tuhan mengatur segala detil kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah mengabaikan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu semua yang terjadi ada di dalam pengendalian tangan Tuhan. Dan Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dengan segenap hatinya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar hati kami tenang, biar hati kami tenang Tuhan. Kami tahu kalau hidup kami ada dalam jalan-Mu dan kami tinggal dalam hadirat-Mu, tidak ada apapun yang bisa membahayakan kami. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sedikit berbagi di sini. Ketika kita ini sedang mengalami masalah atau pergumulan tertentu, atau ketika kita sudah pernah mengalami pergumulan tertentu, Tuhan bisa memakai pengalaman yang kita punya untuk menguatkan orang lain. Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 4 demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus mengalami banyak sekali penderitaan, kesulitan. Dia mengalami satu pengalaman ketika dia dihiburkan oleh Tuhan, dan mereka tahu bagaimana rasanya dalam pergumulan itu, maka mereka bisa menguatkan orang-orang yang lain, saudara-saudara seiman yang sedang punya pergumulan atau kesulitan. Dan saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah persiapan untuk sesuatu yang lain. Segala sesuatu dalam hidup kita sebetulnya adalah persiapan untuk sesuatu yang lain. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Kita lihat di Alkitab, Yusuf ini mengalami banyak sekali penderitaan, banyak kesulitan dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dijual ke Mesir. Bayangkan ketika dia keluar dari rumah ayahnya, dia keluar dengan pakaian yang baik, tapi ketika dia ketemu dengan kakak-kakaknya, dia dipukuli, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak. Dia berjalan melewati padang pasir, ya, dengan kaki yang tidak pakai alas, tapi hatinya sakit. Di Mesir dia dijual di pasar, dia jadi budak di sana. Jadi budak sebentar, kemudian dia dianiaya, dia difitnah oleh majikannya, sehingga dia dimasukkan dalam penjara. Di penjara dia dilupakan oleh juru minuman dan juru roti dari Firaun. Kalau Anda jadi Yusuf, pasti Anda berpikir begini, aduh Tuhan kasih aku mimpi untuk menjadi pemimpin, tapi kenapa kok yang terjadi sebaliknya? Yang terjadi kok kemunduran demi kemunduran, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Tapi suatu hari ketika Yusuf terus tekun kepada Tuhan, suatu hari kelepasan terjadi. Mukjizat terjadi, Tuhan angkat dia menjadi orang kedua di Mesir. Dalam sekejap mata Tuhan memberkati dia.
Bertahun-tahun dia menikmati kehidupan yang luar biasa, di mana Tuhan memulihkan keadaannya. Bertahun-tahun kemudian, saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dia datang ke Mesir. Tanpa mereka sadari, mereka memohon belas kasihan Yusuf. Dan suatu hari ketika tiba waktunya, Yusuf berterus terang kepada mereka. Kejadian pasal 50 ayat 20-21, Yusuf bisa berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf mengalami pertolongan Tuhan. Dia tahu semua kesulitan yang dia alami pada waktunya ternyata adalah sebuah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih penting ya di masa depan. Tuhan bisa menggunakan kesulitan dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kita untuk sebuah tugas khusus, sebuah panggilan tertentu, ya sebuah rencana khusus, ya baik bagi hidup kita, baik bagi anak-anak kita, baik bagi generasi yang selanjutnya. Mungkin kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini mempersiapkan kita untuk peluang besar di hari esok. Ya, kalau kita mendefinisikan atau mengartikan kembali kesulitan bukan lagi sebagai kesulitan yang merepotkan kita, tapi kita bisa berpikir bahwa kesulitan itu kadang diizinkan Tuhan terjadi untuk mempersiapkan kita menghadapi sebuah tugas khusus di hari esok, atau mempersiapkan kita atau mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka hati kita tidak akan tertekan lagi, kita nggak akan bingung, hati kita bisa tenang. Seperti lagu tadi, mari biarkan firman Tuhan menenangkan hati kita. Kalau hari-hari ini saudara mengalami penderitaan, masalah, tantangan, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Rubah cara kita berpikir. Sebab kadang-kadang Tuhan memakai kesulitan, penderitaan untuk menolong kita bisa menghiburkan orang lain, seperti Paulus tadi, atau mempersiapkan kita untuk sebuah tugas yang besar di hari esok, seperti Yusuf. Nah, bisa jadi Tuhan mengizinkan kesulitan pergumulan yang kita alami untuk menolong kita untuk tugas-tugas tersebut. Dan bisa jadi juga Tuhan mengizinkan masalah pergumulan terjadi untuk mencegah kita jatuh dalam hal yang lebih berbahaya buat kita. Ada banyak misteri di dalam rencana Tuhan bagi kita. Tapi kita tahu, yang jelas kita ketahui adalah kasih Tuhan kepada kita, perhatian Tuhan kepada kita, pertolongan Tuhan kepada kita tidak akan berubah. Haleluya. Mari kita sejenak berdoa. Bapa di surga, sebagian di antara kami yang sedang berdoa bersama-sama malam ini, tentu ada yang sedang punya pergumulan, masalah, tantangan. Mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan kami harus mengalami semua ini? Tuhan yang tolong berikan mereka hikmat dan pengertian. Seperti Rasul Paulus mengalami kesulitan, ternyata dia dipakai Tuhan untuk menguatkan banyak orang. Yusuf mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, masalah untuk mempersiapkan dia untuk sebuah tugas besar di hari esok. Dan ternyata apa yang dialami oleh Yusuf juga ya Tuhan, memang harus dia alami untuk mewujudkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sedang berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kalau mereka punya pergumulan, tantangan, Tuhan yang berikan pengertian ya Tuhan, bahwasanya Engkau tidak pernah sengaja ingin membuat kami menderita untuk menyakiti kami anak-anak-Mu. Engkau kadang-kadang mengizinkan kami mengalami tantangan, kesulitan, karena Engkau punya maksud yang baik bagi kami semua. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, kami tahu Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi kami. Tolong kami anak-anak-Mu untuk terus mengucap syukur, punya pikiran yang benar, bahwasanya semua yang kami hadapi, meskipun itu misteri bagi kami, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah bermaksud jahat buat kami. Tuhan selalu bermaksud baik buat kami, untuk mendewasakan, mempersiapkan kami untuk berkat di hari esok, mungkin untuk menjaga keturunan kami, memberkati mereka atau generasi yang selanjutnya. Tuhan, terima kasih, Engkau tidak pernah bermaksud jahat. Oleh karena itu biarlah kami semua tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita pujikan sekali lagi. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu,
Tuhanmu selalu ku rindu, lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Apa yang tinggal misteri bagi kami hari ini, suatu hari akan Tuhan bukakan, sehingga kami semua melihat rencana Tuhan yang besar melalui kehidupan kami. Seperti yang telah Kau bukakan bagi Paulus, bagi Yusuf, Kau bukakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita akan dukung dalam doa. Ada satu ibu yang anaknya akan mendaftar di perguruan tinggi akhir tahun ini. Sampai saat ini belum tahu anaknya akan memilih jurusan apa. Kita doakan ya. Ada lagi satu jemaat yang punya perkumpulan doa untuk bisa melanjutkan studi ke SMK setelah dia lulus SMP. Kita juga berdoa bagi satu jemaat yang ada perkumpulan untuk masuk ke sekolah teologi, supaya Tuhan yang memberikan kelancaran. Kita doakan sama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk seorang ibu yang berdoa bagi anaknya akan mendaftar di perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat agar ibu dan anaknya ini boleh Tuhan pimpin untuk mereka bisa masuk ke jurusan yang tepat. Tuhan pimpin, Tuhan memberikan kepada mereka petunjuk akan jalan-Mu. Tuhan tolong mereka mengambil keputusan dengan tepat untuk masa depan mereka. Berikan damai sejahtera ketika mereka sampai pada pimpinan Tuhan, ketika mereka mengenali jalan yang sudah Tuhan sediakan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga satu jemaat yang mau meneruskan studi ke SMK. Kami berdoa supaya Tuhan tolong jemaat-Mu ini, Tuhan sediakan semua yang dia perlukan, Tuhan pimpin menemukan sekolah yang baik. Juga ada satu orang jemaat yang punya pergumulan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah teologi. Tuhan yang menolong, memimpin supaya proses pendaftaran dan studinya berjalan dengan lancar. Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita juga akan berdoa untuk pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Indonesia selalu aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan. Mari kita doakan sama-sama. Tuhan, bangsa kami sedang menghadapi pandemi ini. Kami tahu bahwa kami lemah, kami tidak berdaya, dan kami tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kami berusaha keras dengan sebaik-baiknya untuk menghentikan pandemi ini. Namun kami sadar, hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami semua. Kami lemah, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah gembala kami. Pimpin bangsa kami, jagai bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Tolong bangsa kami, lepaskan dari pandemi ini ya Tuhan. Berkati agar pandemi ini segera berakhir. Berkati para dokter yang sedang bekerja keras, juga petugas-petugas medis yang ada di lapangan. Tuhan lindungi, jagai mereka. Kami berdoa supaya orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan angka kematian boleh segera turun, karena Engkau turut campur tangan. Tuhan sembuhkan orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dan waktu-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, para menteri yang berjuang keras untuk menjaga kestabilan ekonomi. Tuhan pula yang menolong mereka, beri hikmat, beri pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami semua membutuhkan Engkau. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar bangsa kami melewati pandemi ini dengan kemenangan, karena Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami merasakan kasih-Mu. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh duduk dimanapun kami berada saat ini, tapi kami tahu persekutuan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami tahu Engkau ada dimanapun kami sedang ada pada saat ini ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, sehati, sepikir, mencari Tuhan, setujuan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kita akan pujikan satu lagu. Lagu ini dikubah oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel. Sudah sangat senior beliau ini. Lagu ini sudah memberkati banyak gereja. Saya ingin mengajak saudara sekalian nyanyi yuk sama-sama lagu ini ya. Judulnya Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kita puji dengan segenap
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Engkau sedang bekerja di jalan yang tak kami lihat. Satu yang kami percaya dan yakini, kasih-Mu tak pernah berubah, kebaikan-Mu tak pernah berubah, pertolongan-Mu akan tiba. Jalan keluar telah Kau sediakan, dan Tuhan menuntun kami menemukannya. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami tahu Tuhan mendengar doa kami.
Terima kasih Tuhan, Kau berkenan hadir di mana kami sedang berada pada saat ini. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami tahu Kau mendengar doa kami, Kau mengabulkan doa kami sesuai dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu yang terjadi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi, meskipun itu misteri bagi kami hari-hari ini, kami gak bisa menebak hari esok, tapi kami tahu Tuhan menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Kau sudah sediakan jalan keluar, Kau sediakan pertolongan, dan tepat pada waktunya kami akan memahami, mengerti rencana-Mu. Sama seperti Kau mengajar Paulus, Kau mengajar Yusuf memahami dan mengerti hikmat di balik semua kesulitan mereka. Pula Tuhan, Kau menolong kami semua. Kami tahu setiap tantangan kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan, ada rencana Allah yang ada di balik semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semoga jadi berkat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.